Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee ini. Kita percaya kita pagi hari mau mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu. Karena kita percaya hidup kita bukan karena kekuatan kita, hidup kita bergantung kepada firman Tuhan. Karena firman yang mengajarkan kita, mendidik kita dalam kebenaran, firman yang akan membawa kita masuk dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib, dan firman yang akan menuntun kita masuk dalam rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada untuk sama-sama setiap hari merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya hidup kita harus didasari oleh firman. Kalau hidup kita hanya didasari oleh kekayaan, kedudukan, jabatan, tahta, kekuatan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada masanya, ada waktunya, semua itu akan habis. Tapi Alkitab bilang firman Tuhan akan tinggal tetap. Karena itu melalui program ini Bible and Coffee, saya rindu setiap anak-anak Tuhan setiap hari dikuatkan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagikan video ini kepada setiap saudara kita, keluarga kita, kenalan kita yang kita pikir ini orang perlu setiap hari untuk mendengarkan firman Tuhan. Tentunya setiap kita juga harus terus dibekali, tapi kita mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita mau menjadi saluran berkat. Sederhana saudara, kita rindu membagikan renungan singkat ini untuk menguatkan hati umat Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari adalah hari yang jahat. Kita perlu selalu dekat dengan Tuhan. Kita perlu selalu diingatkan oleh janji-janji Tuhan. Kita perlu selalu mengingat firman Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama share renungan pagi ini saudara dikasih dalam Tuhan. Karena setiap pagi saya rindu menjadi berkat buat setiap saudara dimanapun saudara berada. Dan saya juga rindu saudara juga menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan renungan singkat ini. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu mengingatkan kami akan jalan-jalan Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kami memuliakan nama Tuhan, dan pada akhirnya kami berjalan dalam rencana Tuhan yang ajaib. Sampaikan sesuatu pagi hari ini bagi setiap kami, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan ayat 23 saudara. Ratapan 3 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Perhatikan firman Tuhan ini. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Sampai sini dulu saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ketika kita mengingat-ingat sengsara kita, Alkitab mencatat ketika kita mengingat-ingat kelemahan kita, ketika kita mengingat-ingat pergumulan kita, ketika kita mengingat-ingat masalah kita, maka yang terjadi adalah hidup kita penuh tekanan saudaraku. Iya kan? Dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang tertekan bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena yang diingat-ingat setiap bangun pagi. Aduh ya ampun, suami gue belum bertobat. Aduh istri gue belum dijamah Tuhan. Aduh ekonomi gue lagi di drop. Aduh toko gue lagi belum ada dagangan, belum ada yang beli. Kalau kita hanya ingat-ingat kelemahan, kalau kita hanya ingat-ingat masalah kita, maka Alkitab mencatat diri kita akan tertekan saudaraku. Amin. Jadi mulai hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo, yang kita ingat jangan masalah kita, yang kita ingat jangan pergumulan kita, yang kita ingat jangan tantangan yang ada di hadapan kita. Lalu pendeta, apa yang saya mesti ingat? Nah, perhatikan ayat selanjutnya, ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Apa yang diperhatikan, apa yang diingat oleh penulis Ratapan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar
kesetiaan-Mu. Wow. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saudaraku, wah, saya sangat excited menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena ada banyak orang nggak bisa tidur cuma gara-gara memiliki perasaan, aduh gimana ya besok ya, aduh saya mesti bayar ini, aduh saya mesti kerjakan ini, aduh gimana ya deadline saya, aduh gimana ya saya harus menghadapi orang ini orang itu. Saudara, akhirnya hidup kita dipenuhi dengan ketakutan, hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, dan ini yang penulis ratapan katakan saudaraku, ketika kita mengingat sengsara kita, ketika kita mengingat kesusahan kita, maka yang terjadi adalah hidup kita tertekan. Dan ini yang setan mau, akhirnya kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kita hanya fokus kepada masalah, kita hanya fokus kepada ketakutan, kita hanya fokus kepada pergumulan kita dan kelemahan-kelemahan kita. Akhirnya kita semakin hari semakin down, semakin hari semakin terpuruk, kita nggak bisa bangkit. Tapi hari ini ada kabar baik buat saudara dan saya. Ketika kita mulai mengingat-ingat kebaikan Tuhan, Alkitab catat tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, biarlah yang kita ingat selalu kebaikan Tuhan, yang kita ingat selalu kasih setia Tuhan, yang kita ingat selalu rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Apa maksudnya selalu baru tiap pagi? Kalau kita tidur malam hari saudara, kita mungkin terlalu banyak berpikir dan menakut-nakuti diri kita akan apa yang terjadi besok. Tapi pagi hari ini saya mau mengingatkan buat setiap kita, jaminannya jelas, rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Katakan amin. Amin saudara. Kalau engkau mau tidur malam hari ini, jangan memikirkan apa yang akan terjadi besok. Belajar untuk mengucap syukur. Makanya Rasul Paulus bilang dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi keputusan ada di kita saudara. Mana yang mau kita selalu ingat? Yang selalu mau kita ingat, apakah pergumulan, masalah, tantangan orang jahat terhadap hidup kita? Apakah hati kita yang penuh dengan kebencian pada akhirnya selalu kita ingat dan kita simpan? Atau kasih setia kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya, itu yang mau selalu kita ingat. Keputusan ada dalam hidup saudara dan saya. Karena itu pagi hari ini, yuk sama-sama saya mengajak, daripada kita harus memikirkan apa yang sebenarnya mungkin belum tentu juga terjadi, lebih baik kita memikirkan yang pasti-pasti terjadi. Apa sih yang pasti terjadi, pendeta? Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya selalu dahsyat dalam kehidupan kita. Anugerahnya selalu menopang dan menyertai kita. Bahwa janji Dia adalah ya dan amin. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Firman Tuhan katakan, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Dengan kata lain, kita percaya ini hal-hal yang sudah penuh dengan kepastian. Ngapain kita mikirin hal-hal yang belum tentu pasti? Itu hanya asumsi, dan asumsi hanya membunuh iman kita. Kita mulai berasumsi kalau suami kita tidak lagi sayang sama kita. Kita mulai berasumsi bahwa istri kita udah mulai selingkuh pada pria lain. Kita mulai berasumsi bahwa toko kita akan sepi esok hari. Kita mulai berasumsi ini, berasumsi itu. Saudaraku, kalau kita hanya berasumsi-asumsi yang jahat, maka pikiran kita akan down, hidup kita akan lemah, dan jiwa kita akan tertekan. Tapi mulai hari ini belajar untuk berpikiran-pikiran yang dahsyat luar biasa. Dan itu pun penuh kepastian. Apa itu? Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, bahkan janji Tuhan ya dan amin. Itu yang selalu harus kita pikirkan. Sehingga apa? Iman kita bertumbuh, hidup kita penuh dengan kedahsyatan, dan kita akan melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, keputusan ada di hidup kita. Saat ini kita diperhadapkan, mana yang mau kita mulai pikirkan hari-hari ini? Mana yang mau kita selalu ingat setiap hari? Apakah kelemahan, keluh kesah yang akan melahirkan persungutan dan hati yang penuh dengan gundah gulana? Atau kita mau memikirkan kasih setia kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, sehingga akhirnya hati kita dipenuhi ucapan syukur? Keputusan itu dikembalikan kepada saudara dan saya. Mana yang kita mau selalu ingat dalam kehidupan kita? Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan.
Bapa, dalam nama Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dengan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Pagi hari ini kami diingatkan sungguh ya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Selalu baru setiap pagi rahmat-Mu bagi kami. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan pagi hari ini Bapa, kami diingatkan kembali untuk selalu tidak fokus kepada masalah, kelemahan, pergumulan, dan apa yang menjadi tantangan di hadapan kami. Biarlah kami selalu memikirkan dan mengingat apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, bahwasanya selalu baru rahmat Tuhan setiap pagi, bahwasanya janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kami, dan bahwasanya apapun yang kami doakan, kami akan menerimanya. Ini yang kami selalu harus ingat dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami, tolong kami, sehingga hari-hari hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kita harus memutuskan untuk selalu mengingat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.